berusaha melewati pergerakan dari Sutaji. Cukup baik juga bagaimana sangat sulit untuk bisa melewati Alexander Pulalo. Ya, ada satu hal yang menarik bagaimana kita sekarang melihat Andi Kapo yang memiliki posisi asli sebagai seorang striker ketika dia masih bermain bersama Persebaya. Kini lebih banyak untuk bermain sebagai gelandang sayap dan sering pun. Tentunya ada satu masalah di barisan depan dari asuhan pelatih Miroslav Janu ini. Dan kali ini mereka sudah kembali unggul. Sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana Pato Morales telah berada di posisi offside. Asisten wasit Raymond Sukma telah mengangkat bendera. Satu pergerakan sebenarnya cukup baik yang dilakukan oleh Pato. Namun bagaimana juga kecepatan dari lini pertahanan PKT menarik offside. Dan ya kita di sini orang terakhir Anca menarik offside juga. Dan keputusan sangat tepat. Mainkan bola ke belakang kepada Bruno Kasmir. Direct pass langsung menuju kepada Emil Mbamba. Masih berusaha Eli Aiboy, kita lihat bagaimana Emil Mbamba, kita lihat coba menahan bola. Ada Alberto yang berusaha memberikan satu pengawalan kepada Emil Mbamba. Ya, kita lihat di sini bola panjang dikirimkan oleh Bruno Kasmir tadi terlihat jelas sekali bahwa menyentuh tangan dari Mbamba. Dari Arema Malang, bola kali ini Ortisan Salosa, masih Ortisan Salosa. Ya. Terjadi pelanggaran tadi, mengangkat kaki terlalu tinggi Ortisan Salosa. Kali ini Josiah Seton cukup kosong kali ini di sektor sebelah kiri. Masih Josiah Seton, satu percobaan tendangan. Sayang sekali Josiah Seton. Ya, seperti kita lihat Rendra bagaimana 5 pemain bertahan dari Arema yang begitu cepat turun. Dan 2 pemain daripada PKT. Dan inilah indikasi mengapa Seton mengambil. Seton punya kekuatan juga dari skillnya. Namun jarang sekali kita lihat bagaimana umpan-umpan dari kedua wing dari PKT memberikan crossing yang berbahaya ke kotak penalti sehingga Komang mungkin bisa mendapat peluang melakukan heading. Sejauh ini hanya 1 kali. Di situ kita lihat bagaimana Ricardo Silva yang memberikan umpan namun juga tidak ada pemain yang datang. Ya, satu pelanggaran tadi. Kembali lagi kali ini satu pelanggaran terjadi. Kita lihat bagaimana satu pergerakan tadi yang dilakukan oleh Andi Kapau harus mendapatkan pelanggaran. Kita lihat ditutup saja ruang geraknya langsung tadi. Ya, Ortisan Salosa cepat dia. Kali ini begitu. Ya, Roni kerjasama dia tik-tak begitu baik. Masih dapat dikuasai oleh Roni Firmansyah. Mengkiping bola dia. Ya, sudah mengenai tangan terhadap Alberto Verdejo. Dan ini tentunya menjadi penalti yang diberikan oleh wasit Endra Kardiana. Ya, saya pikir Alberto Verdejo tadi dia juga sudah melakukan pelanggaran handball. Tetapi kali ini tentunya tidak bisa mengelak. Terlihat begitu jelas berada di dalam kotak penalti. Jadi saya pikir ini adalah keputusan yang tepat oleh wasit untuk menghadiahi Arema sebuah tendangan penalti. Ya, jelas sekali memang kita lihat bagaimana bola mengenai tangan daripada Ricardo Alberto, bagaimana umpan dari Arif begitu baik sebenarnya. Dan kita lihat di sini. Mencari celah para pemain. Satu pelanggaran kembali terjadi dan kali ini pelanggaran hanya kurang lebih sekitar 3 meter dari kotak penalti. Tadi bola tadi oleh Domerto. Satu pelanggaran. Josiah mendapatkan satu pelanggaran dari Bruno Kasmir. Dan tampaknya Bruno juga sudah mengerti bagaimana pemain yang satu ini juga memiliki skill di atas rata-rata dan sanggup menebar ancaman kapanpun. Bagaimana pemain yang juga memerankan posisi yang sedikit berbeda dari posisi murninya atau juga posisi awalnya sebagai seorang penyerang. Ya, bagaimana Alex Pulalo dengan Josiah Seton sama-sama memiliki nomor kesum 2 dan sama-sama berduel di sore hari ini. Satu duel yang sangat-sangat baik. Kita lihat bagaimana Alex tidak mau Seton mengasih bola begitu saja. Dan kita bagaimana di sini juga tarikan dari Arek yang menyebabkan pelanggaran terjadi. Ya, satu sepakan dari Seton. Pemain meninggalkan posisi dan pemain yang lainnya punya inisiatif untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan. Dan ini kita lihat seperti Eli Aiboy menggantikan posisi daripada Pato untuk menjadi seorang striker. Ya, Domerto sepertinya mendapatkan satu kartu kuning. Apa yang terjadi tadi? Kita lihat Domerto melakukan satu pelanggaran dan membuat wasit Endra Kardiana menghadiahinya satu kartu kuning kepada pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Iya, kita melihat tadi bahwa memang tackling yang dilakukan oleh Domerto memang sedikit telat karena bola tadi sudah terlanjur lepas ya. Artinya sudah, ya kita lihat lepas dari kontrol dan memang sedikit terlambat. Dikuasai oleh Ponario Astaman. Tidak berhasil dia tadi memberikan umpan. Sutaji melebar dia kepada Arif Siono atau juga Zainal Ihwan.
Kali ini Zainal Ihwan mencoba melewati beberapa pemain. Satu serangan masih lebih dekat kepada Iswan Karim. Ya Rendra, kita lihat bagaimana sekarang begitu cepatnya pemain dari PKT berani mengambil keputusan untuk melakukan marking dan melakukan tackle. Ini kita tidak lihat di babak pertama tadi bahwa mereka begitu gampang memberikan keleluasan. Ya, kita lihat bagaimana di sini bahkan sampai 3 dan ya tackling sangat keras sebenarnya. Agak sedikit kesakitan Ricardo sepertinya. Nah, dari Ricardo, sang jenderal yang memberikan 1 assist untuk bisa dimanfaatkan dengan sempurna oleh Domerto untuk bisa menghasilkan sebuah gol di sore hari ini bagi bantu kali ini oleh Ricardo Silva. Maksudnya tadi kepada Zulkifli, ada Domerto. Ya, pelanggaran tadi Domerto. Ya, tampak dia kesal tadi karena dia melakukan pelanggaran dengan menarik celana ataupun laju dari Zainal Ihwan yang sudah memenangkan duel perebutan bola tadi. Ya, satu hal ya tidak Belum betul hilang saya sekali. pikir. Ya, masih tergeletak di lapangan. Kita lihat bagaimana Fernando Stagnari. Ya, berdiri dia sudah bisa, tapi wasit Endra Kardiana memintanya untuk keluar dari lapangan untuk mendapatkan perawatan lagi. Ya, terjadi tabrakan. Wow, cukup keras juga bagaimana tadi dia bertabrakan dengan Komang. Ya, dia Fernando Stagnari. Satu bola begitu ringan dia melangkahkan kakinya. Bukan, wow, sudah berada dalam posisi offside. Ya, tampaknya memang tadi Arif Suyono sudah sekitar mungkin 1 langkah berada dalam posisi atau saya masih melihat ada 1 pemain belakang dari PKT yang berdiri lebih. Zulkifli, Atiga Ardiansyah, Rahmat Wahyudi. Ada Alexander Pulalo tadi mengirim bola maksudnya. Perebutan tarik-menarik dia dengan Josiah Seton. Kembali lagi duel. Inilah di Alex, begitu dingin dia. Bahkan kita lihat ekspresi dari Seton yang menolongnya berdiri seolah-olah menghargai atas duel ataupun yang sejauh ini sering mereka perlihatkan sepanjang pertandingan. Pulalo masih para pemain. Ricardo berikan umpan ke tengah. 1 pelanggaran kembali terjadi. Kita lihat bagaimana Zainal Ihwan melakukan 1 dorongan yang hanya berapa meter dari kotak penalti. Peluang tentunya bagi PKT Bontang untuk bisa memperkecil skor di sore hari ini. Ya, kita lihat bagaimana juga pada saat Wawan Masih bisa direbut oleh Domerto. Backheel tadi dilakukan kali ini bola oleh Zulkifli. 1 peluang tadi hampir saja Komang Mariawan yang sudah berancang-ancang melakukan heading. Suroso kali ini kurang dari beberapa detik lagi pertandingan ini akan berakhir. Tentunya ya, baru saja wasit Endra Kardiana meniupkan peluit yang menandakan pertandingan dari Stadion Kanjuruhan di Kota Malang berakhir. Skor adalah 3-1 untuk keunggulan Arema Malang atas PKT Bontang, di mana gol-gol yang terjadi dicetak oleh Roni Firmansyah dan juga Patricio Morales, dan gol balasan dari PKT Bontang dicetak oleh Domerto.